Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video pembelajaran matematika kelas 9 semester kedua. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang kesebangunan, di mana kompetensi dasar yang akan kalian kuasai setelah mempelajari materi ini adalah menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bagian yang pertama adalah kita pelajari tentang skala, di mana pada materi ini sudah kalian pelajari pada saat kalian kelas 7. Kita review kembali, pengertian skala adalah perbandingan jarak peta dengan jarak sebenarnya. Untuk menghitung skala, jarak pada peta dan jarak sebenarnya bisa kita gunakan segitiga berikut ini. Perjanjiannya adalah A adalah jarak asli atau jarak sebenarnya, P adalah jarak pada peta, dan S adalah skala. Untuk menghitung jarak sebenarnya atau jarak asli, maka bisa kita gunakan rumus A sama dengan jarak pada peta dikali skala. Untuk menghitung jarak pada peta atau P, bisa kita gunakan rumus jarak sebenarnya atau A dibagi dengan skala. Sedangkan untuk menghitung skala, bisa kita gunakan rumus jarak sebenarnya atau jarak asli dibagi dengan jarak pada peta. Kita simak contoh berikut ini. Pada suatu peta dengan skala 1:4.250.000, jarak antara kota Surabaya dan Malang adalah 2 cm. Berapa kilometer jarak sebenarnya kedua kota tersebut? Untuk menghitung jarak sebenarnya, maka bisa kita gunakan rumus A sama dengan P dikali S, di mana P adalah jarak pada peta, yaitu 2 cm, dikali skalanya adalah 1:4.250.000. Kita tuliskan saja 4.250.000. Sehingga ini hasilnya adalah 8.500.000 cm. Karena jarak, maka kita akan mengubahnya menjadi kilometer dibagi dengan 100.000. Sehingga hasilnya adalah 85 kilometer. Untuk contoh yang kedua, jarak dua kota adalah 60 km. Tentukan jarak kedua kota tersebut pada peta jika mempunyai skala 1:1.500.000. Untuk mencari jarak pada peta, bisa kita gunakan rumus P sama dengan jarak sebenarnya atau A dibagi dengan skala. Di mana A adalah 60 km, kita ubah dulu menjadi cm. Tinggal kita tambahi nolnya 5. 1. Jadi ada 6 juta cm dibagi skalanya adalah 1.500.000. Ini nolnya bisa kita coret 5, ini bisa kita coret 5, sehingga tinggal 60 dibagi 15, hasilnya adalah 4 cm. Contoh yang ketiga, jarak dua kota pada peta adalah 8 cm, sedangkan jarak sebenarnya adalah 72 km. Tentukan skala pada peta tersebut. Skala bisa kita cari dengan cara jarak sebenarnya atau A dibagi dengan jarak pada peta, di mana jarak sebenarnya adalah 72 km, kita ubah terlebih dahulu menjadi cm, sehingga menjadi 72, kita tambahkan 0 sebanyak 5. Dibagi dengan 8. 72 dibagi 8 hasilnya adalah 9, maka nolnya masih ada 5. Jadi skala pada peta yang dimaksud adalah 1:900.000. Cukup mudah ya. Baiklah, kita masuk ke contoh soal yang nomor 4.
Sebuah tanah memiliki ukuran dalam foto, panjangnya 4 cm dan lebar 3 cm. Jika foto tersebut mempunyai skala 1:200, hitunglah luas tanah sebenarnya. Untuk menghitung luas tanah sebenarnya, maka perlu kita cari panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya tanah tersebut. Untuk panjang sebenarnya, atau PS, panjang sebenarnya dari tanah adalah jarak pada peta dikalikan skala, yaitu 4 cm dikali 200. Hasilnya adalah 800 cm. Kita ubah menjadi meter sama dengan 8 meter. Kemudian lebar sebenarnya dari ukuran tanah tersebut adalah 3 dikali 200. Hasilnya adalah 600 cm. Ini sama dengan 6 meter. Sehingga luas tanah yang sebenarnya adalah panjang kali lebar, di mana panjang sebenarnya adalah 8 meter dan lebar sebenarnya adalah 6 meter, sehingga hasilnya adalah 8 kali 6, 48 meter persegi. Cukup mudah ya. Baiklah, kita masuk ke contoh soal yang nomor 5. Sebuah tanah mempunyai ukuran 60 meter dikali 40 meter. Tanah tersebut akan digambar pada selembar kertas yang mempunyai ukuran 40 cm dikali 25 cm. Tentukan skala terbesar yang dapat digunakan untuk menggambar tanah tersebut. Untuk menyelesaikan soal ini, kita akan mencari terlebih dahulu dua skala yang bisa kita hitung. Yang pertama, skala bisa kita cari dengan menggunakan rumus jarak sebenarnya dibagi jarak pada peta. Di mana ukuran yang pertama adalah 60 meter dan ukuran pada peta yang pertama adalah 40 cm, sehingga kita bagi saja 60 meter dibagi 40 cm. 60 meter kita ubah menjadi cm menjadi 6.000 cm dibagi 40. Ini nolnya bisa kita coret, sehingga ini adalah hasilnya 150. Maka skala pertama yang bisa kita gunakan adalah 1:150. Untuk yang kedua, skala yang kedua kita cari dari lebar 40 meter dibagi dengan lebar pada gambar 25 cm. Skala yang kedua kita cari dari jarak sebenarnya dibagi jarak pada peta. Jarak sebenarnya kita pakai lebar tanah, yaitu 40 meter. Kita ubah menjadi cm, sehingga menjadi 4000 cm dibagi jarak pada peta atau pada gambar adalah lebar kertas, yaitu 25 cm. Sehingga 4000 dibagi 25, hasilnya adalah 160. Maka skala yang kedua yang bisa dipakai adalah 1:160. Dari dua skala yang sudah kita dapatkan, yaitu 1:150 dan 1:160, maka kita bisa menggunakan skala yang paling besar, yaitu 1:150. Kemudian kita lanjutkan ke bagian yang kedua adalah bangun yang sebangun. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada dua trapesium siku-siku, yaitu ABCD dan PQRS. Sisi AB bersesuaian dengan sisi PQ. Kemudian sisi BC bersesuaian dengan sisi QR. Sisi CD bersesuaian dengan sisi RS. Dan sisi AD bersesuaian dengan sisi PS.
Sehingga jika kita bandingkan dua sisi dari dua trapesium tersebut, berlaku AB bersesuaian dengan PQ, maka AB per PQ sama dengan BC per QR sama dengan CD per RS sama dengan AD per PS. Sekarang kalian simak atau kalian amati sudut-sudut yang bersesuaian dari dua trapesium tersebut. Yang pertama adalah sudut A bersesuaian dengan sudut P. Sudut B bersesuaian dengan sudut Q. Sudut C bersesuaian dengan sudut R. Dan yang terakhir adalah sudut D bersesuaian dengan sudut S. Karena bersesuaian, maka sudut A ini sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q, sudut C sama dengan sudut R, dan sudut D sama dengan sudut S. Maka, jika ABCD dan PQRS saling sebangun, ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian nilainya sama. Dan sifat yang kedua atau syarat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Kita simak contoh soal berikut ini. ABCD dengan panjang AB 5 cm dan AD 3 cm. Kemudian persegi panjang KLMN dengan KL 15 cm dan KN 9 cm. Apakah ABCD sebangun dengan KLMN? Untuk menentukan apakah kedua bangun tersebut sebangun, bisa kita periksa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian besarnya pasti sama karena kedua bangun tersebut merupakan persegi panjang. Sehingga sudut A sama dengan sudut K, sudut B sama dengan sudut L, sudut C sama dengan sudut M, sudut D sama dengan sudut N. Yang kedua, kita periksa apakah perbandingan kedua sisinya sama. AB bersesuaian dengan KL, sehingga AB dibagi KL sama dengan KN bersesuaian dengan AD, sehingga AB per KL sama dengan AD per KN. Kita masukkan AB sama dengan 5 dibagi KL sama dengan 15 sama dengan AD sama dengan 3 per KN sama dengan 9. 5 per 15 jika kita sederhanakan hasilnya adalah 1 per 3. 3 per 9 jika kita sederhanakan hasilnya adalah 1 per 3. Karena perbandingan kedua sisi yang bersesuaian tadi sama, yaitu 1 banding 3, maka bisa kita simpulkan bahwa persegi panjang ABCD itu sebangun dengan persegi panjang KLMN. Perhatikan gambar persegi panjang berikut ini. AB sama dengan 5 dan AD 3 cm. Kemudian persegi panjang PQRS 10 cm panjangnya PQ dan panjang SB adalah 5 cm. Apakah ABCD sebangun dengan PQRS? Untuk membuktikan bahwa ABCD dan PQRS sebangun, sama seperti pada soal sebelumnya, yaitu kita periksa dulu sudut dan sisi-sisi yang bersesuaiannya. Sudut yang bersesuaian pasti besarnya sama, karena kedua bangun tersebut sama-sama persegi panjang. Untuk yang kedua, kita periksa apakah perbandingan kedua sisi yang bersesuaian juga sama. Kita periksa AB bersesuaian dengan PQ, sehingga AB per PQ apakah sama dengan AD per PS. Kita masukkan nilai AB sama dengan 5, nilai PQ sama dengan 10, kemudian AD sama dengan 3, dan PS sama dengan 5. Kita sederhanakan 5 banding 10 adalah 1 per 2, sama dengan 3 per 5.
Karena perbandingannya tidak sama, yaitu setengah dan 3/5, maka ABCD dan PQRS tidak sebangun. Kesimpulannya adalah mereka tidak sebangun. Baiklah, kita masuk ke contoh berikutnya. Contoh yang ketiga, sebuah tiang bendera mempunyai tinggi 9 meter dan bayangannya adalah 12 meter. Jika seorang anak yang mempunyai tinggi 150 cm, berapakah panjang bayangan anak tersebut? Untuk menyelesaikan soal ini, bisa kita gunakan perbandingan. Tinggi tiang bersesuaian dengan tinggi anak, sehingga tinggi tiang kita bagi dengan tinggi anak, sama dengan bayangan tiang bersesuaian dengan bayangan anak. Kita masukkan tinggi tiang adalah 9 meter, dibagi tinggi anak 150 cm, sama dengan bayangan tiang 12 meter, dibagi bayangan anak belum diketahui. Kita lihat yang atas ini satuannya meter, yang bawah satuannya cm. Yang di atas ini juga 12 satuannya meter, yang X, maka yang X ini satuannya pasti cm, mengikuti yang sebelah kiri ya. Jadi karena yang atas ini sudah sama-sama meter, maka tidak perlu kita rubah, langsung saja kita kalikan silang. X sama dengan 150 cm dikalikan 12 meter. 150 dikali 12 dibagi dengan 9. 12 sama 9 bisa kita bagi 3, hasilnya 4, ini 3. Kemudian 15 dibagi 3, hasilnya 5. 50 kali 4 hasilnya adalah 200 cm. Jika kita ubah menjadi meter, hasilnya adalah 2 meter. Kemudian contoh yang keempat, sebuah rumah mempunyai panjang 16 meter dan tinggi 12 meter. Rumah tersebut akan digambar dalam sebuah gambar berskala, sehingga tinggi rumah dalam gambar menjadi 18 cm. Berapakah panjang rumah dalam gambar tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita gunakan perbandingan seperti pada soal nomor 3. Panjang rumah sebenarnya dibagi panjang rumah pada gambar sama dengan tinggi rumah yang sebenarnya atau tinggi asli dibagi tinggi rumah pada gambar. Kita masukkan panjang rumah yang sebenarnya adalah 16 meter dibagi panjang pada gambar adalah belum diketahui. Kita misalkan sebagai X. Kemudian tinggi asli atau tinggi rumah yang sebenarnya adalah 12 meter dibagi tinggi rumah pada gambar adalah 18 cm. Yang atas satuannya meter, ini yang bawah cm, maka X ini nanti satuannya pasti cm. Jadi tidak perlu kita rubah meter ini menjadi cm. Langsung saja kita hitung, X sama dengan, kita gunakan perkalian silang 16 kali 18 dibagi 12. 16 dan 12 ini bisa kita bagi 4. Ini 4, ini 3. 18 bagi 3 hasilnya adalah 6. Jadi X ketemu 24 cm. Jadi panjang rumah dalam gambar adalah 24 cm. Setelah kalian menyimak contoh soal yang sudah kita bahas, semoga kalian bisa
memahami materi ini dengan baik. Untuk menguji pemahaman kalian, silakan kalian kerjakan 3 soal berikut ini. Dan jangan lupa kirim jawaban kalian melalui Google Classroom kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.